Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video saya kali ini adalah video untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling industri. Nah, untuk kali ini saya akan mempersembahkan video konseling individual atau konseling perorangan. Yang kali ini konselingnya sangat berbeda. Saya di sini akan mengkonseling seorang pekerja karyawan swasta atau yang biasa kita sebut sebagai buruh pabrik. Nah, bagaimana nanti permasalahannya, solusinya, dan bagaimana apa teknik yang saya gunakan? Mari kita simak videonya sekarang. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi gimana perjalanan ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Oke, sehat semua, keluarga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi Mbak hubungin saya karena Mbak bilang bahwasanya Mbak ada permasalahan ya. Kalau nggak salah Mbak pekerja industri. Iya, pekerja industri. Kalau boleh tahu Mbak kerja di mana Mbak? PT Winson. PT Winson itu PT yang bergerak di bidang apa Mbak? Perikanan. Perikanan. Berarti kayak ekspor impor ikan gitu ya? Iya. Terus Mbak itunya gimana? Maksudnya cara pekerja industri itu gimana? Oh, itu kami cara kerjanya kami pakai ikan yang fresh, yang masih utuh. Nanti kita proses untuk dipotong, terus kita packing. Dari ikan loin, setik sama saku. Oh gitu, berarti menjual ikan mentah aja? Ya. Gitu. Oke Mbak, mungkin itu aja pengenalan dari ininya ya, dari profil industri Mbak. Kemudian permasalahan Mbak boleh tahu apa Mbak? Permasalahan tentang cuti. Cuti di perusahaan Mbak. Ya. Mbak ini sebagai karyawan ya? Berarti Karyawan. karyawan. Oke Mbak, boleh dijelasin silahkan. Cutinya kami kan aturan ada, karena belum dibayar, jadi kami tidak mendapatkan cutinya. Karena masih banyak barang yang masih dikerjakan. Maksudnya itu cuti untuk apa Mbak? Cuti karyawannya, cuti per tahun. Cuti per tahun untuk karyawan. Ya. Biasanya kalau cuti per tahun untuk karyawan itu biasanya berapa hari? 12. 12 hari. Tapi tidak bisa diambil untuk sebulan 12. Setiap bulan bisa misalnya diambil 1, 2. Hasilnya kayak gitu. Berarti selama ini perusahaan mengurangi hari cutinya Mbak dan karyawan yang lain gitu. Kemudian apa sih alasan atasan Mbak itu gitu? Ya karena corona juga, takut karyawannya tak kemana-mana. Itu permasalahannya. Permasalahannya karena atasan Mbak melarang karyawannya untuk liburan. Ya. Gitu. Sedangkan atasan Mbak sendiri, Liburan. apakah ada ini tindakan juga gitu? Maksudnya apakah ia juga pergi keluar kota? Pergi dengan alasan apa Mbak? Kalau saya boleh tahu. Saya tidak tahu alasannya apa. Pokoknya dia pergi keluar dari kota Medan. Berarti permasalahan Mbak di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Mbak dan karyawan yang lain itu mengalami stres dan kelelahan kerja. Ya mungkin di sini kita semua pasti mengalami stres ya Mbak. Saya pun juga sebagai konselor juga mengalami stres juga. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu mungkin kalau kita kan sebagai karyawan karena sibuk kerja, jadi beban pikiran, beban perasaan, bahkan capek badan, capek jiwa, pikiran juga mungkin terkuras dari situ ya Mbak ya. Nah terus ada nggak sih solusi dari atasannya Mbak gitu untuk karyawan-karyawannya supaya kinerjanya itu lebih baik lagi gitu? Ada sih, suruh kita nggak berlibur tapi suruh kerja terus untuk memproduksi semua, karena kan banyak yang mau diekspor barang itu. Jadi katanya akan diganti bulan ini, tapi kita kan nggak tahu kapan. Karena banyak ikan yang masuk, produksinya banyak barang yang mau dikirim. Kalau boleh tahu Mbak, selama 1 hari itu kerja di perusahaan itu berapa jam? 8 jam ya, udah standar ya, standar untuk para pekerja. Tapi beda sama lemburnya. Berarti lemburnya 3. Maksimal lemburnya juga lagi ditambah 3 jam lagi. Berarti sampai 11 jaman ya, 11 atau sampai 12 jam. Terus kalau misalnya hari libur Mbak, pernah nggak atasan itu minta untuk masuk gitu secara tiba-tiba? Kalau lagi banyak barang. Oh gitu ya. Kalau lagi banyak kejar target, masuk kami hari Minggu. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya itu udah ya di luar batas kemampuan kerja untuk para pekerja sih Mbak sebenarnya. Kalau bisa dibilang Mbak ini seorang buruh lah ya, buruh pabrik lah gitu sebenarnya. Buruh paruh waktu, buruh paruh baya juga. Mbak boleh tahu umurnya berapa Mbak? 20 tahun, masih sangat muda ya. Ya. Terus
saya mau tanya lagi Mbak, ini kan untuk teknik konselingnya juga gitu. Saya mau tanya, sebenarnya keinginan Mbak apa sih untuk perusahaan itu gitu? Biar supaya kita tuh, Mbak lah perwakilan kan, Mbak kan sebagai karyawan nih, perwakilan untuk karyawan-karyawan yang lain, supaya kita tetap semangat bekerja gitu, kinerjanya juga di perusahaan itu menjadi baik gitu. Apa sih yang harusnya Mbak lakukan sama teman-teman yang lain gitu? Ya kami kan butuh refreshing untuk mempersehatkan tubuh, badan. Jadi kami butuh cutinya lah. 4 cuti itu tadi. Berarti di sini atasan Mbak yang sebenarnya kurang care ya, kurang care sama bawahan-bawahannya gitu. Kemudian setelah keinginan Mbak itu diungkapkanlah, contoh mengungkapkan sama si atasan, dan atasan menyetujui, apa yang akan Mbak lakukan? Ya kami refreshing lah. Pergi ya Mbak, pergi walaupun dalam masa pandemi seperti ini gitu. Perginya kami tidak kan keluar kota, cuma ada keliling-keliling sini aja, buat keluarga. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya pakai Mbak. masker, cuci tangan. Seandainya atasan Mbak tidak menyetujui, Ya apa udah, yang akan Mbak lakukan? ya udahlah kerja aja. Tetap kerja lah. dengan Resikonya ya gitu, iya, badan capek. dengan resiko badannya lelah, capek, pikiran banyak, belum lagi masalah di rumah ya Mbak. Ya, masalah di rumah. Iya, boleh tanya Mbak, Mbak sudah berkeluarga? Alhamdulillah belum. Belum. Kemudian setelah Mbak menginginkan keputusan tadi Ya. diutarakan sama atasan, kemudian atasan mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu kan nanti urusan belakangan. Setelah Mbak melakukan penyampaian tadi sama atasan, apa yang harusnya Mbak evaluasi? Maksudnya yang harus Mbak pikirkan untuk kedepannya itu seperti apa? Ya udah, apa yang dibilang dia kami kerjakan, apa yang dia mau ya udah kami ikutin. Kita kan nggak bisa membantah juga aturan ini perusahaan, tapi kan kami butuh juga. Jadinya itu masa dia bisa kami enggak, dia bisa berlibur kami enggak. Rencana kedepannya Mbak untuk perusahaan itu Mbak apa sih? Rencananya untuk dari pribadi Mbak sendiri, walaupun dalam keadaan karyawan itu bebannya itu banyak banget tanpa adanya cuti tadi gitu. Mudah-mudahan ini semakin maju, tidak ada yang dikurangi atau tidak ada yang dirumahkan, tetap kerja semua, banyak barang, banyak yang diekspor, ikan banyak. Jadi kan kalau banyak barang nggak ada yang dirumahkan atau di PHK, yang dipecat. Mbak, di sini kita belajar tentang kinerja karyawan juga, terus kita belajar tentang menghargai waktu juga, ya kan? Di situ di perusahaan Mbak itu ada berapa sih? Kami cuma satu shift aja, Satu shift aja. Nggak ada malam, siang nggak ada. Okay. Terus prospek kerjanya gitu Mbak? Maksudnya apakah hanya ekspor impor ikan aja atau ada yang Semua lain? banyak. Atau ada barang yang lain? Barang yang lain ada juga. Macam dia ikannya bukan ikan tuna aja, ada meka, ada mahi-mahi, gitu. Berarti berbagai jenis ikannya. Oke, mungkin Mbak, apa menurut Mbak sudah cukup lega di sini, atau Mbak mau tanya yang lain, atau ada masalah yang lain, silakan diungkapkan. Oh, saya punya masalah juga sama teman. Kan kalau punya masalah sama teman, kalau dipekerjakan kan agak susah juga. Iya. Kurang nyaman jadi. Kurang nyaman. Jadi saya di sini juga minta solusinya. Gimana ke depannya atau kayak mana? Masalahnya sama teman satu bagian. Tapi beda. Dia yang di belakang, saya bagian depan. Permasalahan awalnya Mbak, boleh saya tahu? Masalahnya ini masalah sepele, tapi dia dibesari juga. Egois ya? Ya. Kalau menurut saya untuk itu sih, kita namanya masuk ke dunia kerja, wajar kan Mbak, kita tuh mempunyai masalah sama teman sejawat kita, atau kadang sama atasan, atau sama bawahan kita, itu sudah wajar sebenarnya. Kita mau resign dari pekerjaan yang lama pun, kita masuk ke pekerjaan yang baru, mungkin bakalan siklusnya seperti itu lagi gitu. Bahkan seperti kita yang udah kerja 25 tahun gitu, kita pasti juga ada orang yang egois, pasti kita bakal menemui orang yang seperti itu. Pasti ada yang nggak suka kita naik, ada yang tidak suka kita untuk ada di atas, dia mau aja untuk menurunkan, pasti ada juga orang yang seperti itu. Tapi saran saya, Mbak lebih bisa untuk memilih teman yang menurut Mbak itu baik, bisa memahami Mbak, yang mungkin ya bisa saling mengerti aja.
Jadi kalau menurut saya kembali lagi, apakah masalah ini mau Mbak larut-larutkan sama teman Mbak aja, atau bersedia minta maaf walaupun terserah keputusannya dia seperti apa? Saya mah terserah, kalau dia minta maaf saya maafin, kalau enggak ya udah, kan permasalahan dari dia bukan dari saya. Kalau dari saya minta maaf. Kalau dari dia Dan dia nggak ada nggak ada kontribusi sama sekali. apa-apa gitu ya. Ya udah, kalau jumpa ya udah jumpa gitu aja, nggak ada sapa senyum dia, nggak ada, Tanpa tegur sapa. nggak ada. Dan itu juga membuat Mbak kurang nyaman jadi dalam bekerja ya Mbak. Oke, mungkin ya kalau menurut pribadi saya, kalau saya jadi Mbak, ya saya mungkin berbesar hati lah Mbak. Walaupun kita tidak salah ataupun apa, ya kita ajak bicara aja. Anggap masalah yang lalu itu udah nggak ada lagi gitu. Sekarang kalau kita mau jadi manusia yang lebih baik itu, kita berani berbesar hati, berani mengakui kesalahan. Walaupun bukan kita yang salah, karena insya Allah bakalan dinaikin juga derajatnya kita gitu. Itu menurut saran saya, tapi terserah kembali ke Mbaknya, karena ini mungkin sebenarnya masalah ini bukan kami Mbak yang menyelesaikan, bukan seorang konselor, kami hanya memfasilitasi. Kembali lagi masalah itu ke Mbak. Mbak mau keputusannya seperti apa, itu nanti Mbak yang akan menjalankannya. Jadi di antara permasalahan Mbak tadi, saya menyimpulkan bahwa dunia kerja itu memang seperti itu Mbak. Ada pasang, ada surut, ada air, ada api. Mungkin kalau misalnya kita udah bekerja lama di tempat yang lama, pasti bakalan ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Itu memang udah hukum alam, udah memang seperti itu jalan ceritanya. Kemudian kalau misalnya kita pindah ke pekerjaan yang baru lagi, toh pasti siklusnya akan seperti itu juga. Jadi kita sama-sama udah dewasa, bekerja, ya udah bekerja dengan hati, pakai hati, jalani, ingat kita bekerja hanya untuk keluarga, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Oke, Mbak, saya memahami perasaan Mbak seperti apa. Saya sangat berharap Mbak bisa menyelesaikan permasalahan Mbak. Ya, dengan hati yang lapang terbuka. Insya Allah. Mbak, mungkin udah sedikit gimana perasaannya? Sudah sedikit lega ya. Alhamdulillah ya. Mungkin sampai di sini aja. Bisa kita tutup konseling hari ini? Bisa ya. Mungkin kedepannya Mbak bisa jadi lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Mbak sudah berkunjung. Kalau misalnya ada. Oke, baik, setelah kita menyimak ataupun melihat video yang barusan saya berikan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari kliennya. Nah, permasalahan dari klien ataupun konselingnya ini adalah di sini ia tidak mendapatkan cuti kerja dari atasannya, karena biasanya mereka itu mendapatkan cuti kerja setahun itu 12 hari. Nah, kemudian setelah mereka tidak mendapatkan cuti, mereka ditambah lagi untuk waktu kerja yang mungkin ditambah 3 jam. Kemudian setelah itu belum lagi untuk hari libur ditelepon untuk bekerja gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah si konseli telah mengalami yang namanya stres atau kelelahan bekerja. Nah, di sini pengaruh ataupun faktor yang biasa terjadi untuk stres dan kelelahan bekerja di sini ialah, ya benar, faktor yang saya jelaskan tadi ialah mungkin si karyawannya itu merasa stres karena waktu pekerjaan yang ditambah, kemudian cuti tidak diberikan, bahkan mungkin saat hari libur pun mereka harus tetap bekerja gitu. Karena di sini mereka ini sebagai pekerja ataupun sebagai buruh pabrik gitu. Jadi mau tidak mau apa yang dikatakan oleh atasan mereka harus melaksanakan. Jadi di sini faktor-faktornya ya mungkin juga itu satu. Kemudian ada masalah di rumah yang mereka bawa lagi ke pekerjaan. Setelah di pekerjaan ada lagi permasalahan di pekerjaan, mereka makin menambah beban pikirannya mereka gitu. Nah, konseli saya ini juga menambahkan satu permasalahan kecil lagi, yaitu ia mengalami ketidaknyamanan kepada teman sejawatnya atau teman satu bagiannya gitu. Ia tidak ibaratnya mereka tidak tegur sapa lagi seperti masa kerja di awal dulu gitu. Alasannya kenapa? Ya karena mereka saling egois. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan si konseli ataupun lawan
lawannya ini gitu, atau tidak bisa menyalahkan temannya juga, karena sebenarnya yang saya simpulkan di situ ialah kita harus berbesar hati untuk lebih bisa memaafkan, untuk meminta maaf duluan gitu, karena di sini kembali lagi kepada si konseli bahwasanya permasalahan itu ialah ada kepada dirinya sendiri. Kita sebagai konselor ini hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik yang saya gunakan. Nah, teknik yang saya gunakan di sini adalah teknik realitas. Nah, teknik realitas di sini itu adalah teknik sederhana yang biasa digunakan oleh seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai teknik yang sederhana? Karena di sini mungkin kita bisa melihat poin-poin yang bisa kita tanyakan kepada si konselinya, namun kita bisa langsung tangkap gitu apa yang dia rasakan saat permasalahan itu terjadi kepadanya. Nah, tujuan dari kita mengkonseling atau tujuan dari teknik realitas ini sendiri ialah yang pastinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai masalah kepribadian dari konselinya, masalah kesehatan mentalnya, bahkan sampai kesehatan fisiknya. Mungkin mereka merasa sudah sangat banyak beban yang mereka alami gitu. Jadi kenapa saya sebut mereka? Karena si konseli saya ini sebagai perwakilan dari teman-temannya yang lain di belakang untuk bisa meminta solusi bagaimana sih gitu, bagaimana kedepannya itu apa yang akan kami lakukan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan ada 4 poin dari teknik realitas itu gitu. Yang pertama ada want. Nah, want di sini ialah keinginan ataupun kemauan dari si konselinya terhadap masalah ini gitu. Konselor bertanya kepada konseli, apa yang ingin kamu lakukan untuk permasalahan ini gitu. Jadi bukan konseli yang bertanya sama konselor gitu, apa yang harus saya lakukan? Enggak. Di sini konselor yang mengatakan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dalam masalah ini. Dan kemudian konselinya mengatakan bahwa saya ingin berbicara sama atasan saya ingin mengajukan pendapat, mengajukan saran kepada atasan saya supaya kami para karyawan mendapatkan keadilan. Keadilan untuk apa? Untuk diberikan cuti, tetap diberikan cuti dengan alasan mungkin mereka ingin liburan sebenarnya. Namun ya mungkin harus tetap melaksanakan protokol kesehatan karena di masa Covid ataupun pandemi saat ini kita sebenarnya lebih bisa menjaga untuk tidak bepergian keluar ataupun bahkan menghindari kerumunan. Nah, mungkin itu juga alasan dari si atasan untuk tidak mengajukan cuti yang banyak untuk karyawan-karyawannya. Oke. Yang kedua ada do. Do ini adalah aksi ataupun apa yang akan si konseli lakukan terhadap permasalahannya ini. Apa aksi ataupun apa perbuatan yang ingin ia lakukan setelah ini gitu. Oh iya, yang ingin ia lakukan ini adalah seperti tadi. Yang one tadi dia ingin cuti, ia ingin rekreasi, ia ingin refreshingkan pikirannya. Yang mungkin do-nya ini adalah ia ingin mengatakan kepada si atasannya bahwa yang ingin ia lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama karyawan-karyawan yang lain juga gitu. Karena di sini karyawan itu sebenarnya tidak membutuhkan hadiah benda berharga atau apapun itu gitu. Yang mereka inginkan hanyalah rewardnya itu hanya waktu 1 hari ataupun 2 hari untuk bisa berkumpul bersama keluarga, untuk liburan ataupun sekedar melepaskan penat dari setiap hari-hari yang ia lakukan, yaitu bekerja gitu. Oke, yang poin yang ketiga ada evaluation. Nah, evaluasi atau bahkan penilaian. Nah, penilaian di sini ialah setelah konseli
mengatakan apa yang ia inginkan, kemudian ia melakukan apa yang telah ia katakan tadi, yang ia minta kepada atasannya. Terus setelah itu bagaimana? Evaluasi apa yang ia lakukan gitu. Evaluasi apa yang ia inginkan. Mungkin saat atasannya menyetujui permintaannya, mungkin ya yang pasti ia lakukan adalah mengambil cuti bersama teman-temannya ataupun keluarganya untuk bisa liburan, walaupun hanya tidak keluar kota, hanya di daerah tempat kita tinggal. Mungkin ia bisa melakukan itu, tapi alasan atasannya tidak mengizinkan ya mungkin karena COVID, mungkin karena karyawan tidak mau ada salah satu karyawan yang terjangkit virus. Nah, mungkin itu sebenarnya salah satu kebaikan yang memang benar-benar harus kita terapkan di suatu perusahaan. Namun juga kita harus memperhatikan kondisi karyawan kita saat ini gitu. Nah, dan di sini juga mungkin rasa saya ada iri ataupun ada sedikit seperti agak merasa kok tidak adil ya, seperti itu yang dirasakan oleh konseli saya. Nah, di sini kenapa ia merasa tidak adil, karena atasannya sendiri melakukan kegiatan keluar kota gitu. Nah, jadi di sini saya katakan mungkin karena atasannya itu terpaksa melakukan kegiatan keluar kota, mungkin ada hal yang tidak bisa diprediksi, mungkin ada hal ataupun suatu kegiatan yang mungkin mengharuskan ia untuk keluar kota gitu. Karena kita tidak bisa memprediksi juga gitu. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan, karena memang siapa sih yang mau merasakan keadaan seperti ini gitu. Toh kalau misalnya ditanya sama seluruh orang lain juga tidak akan pernah mau dengan keadaan COVID seperti ini gitu, karena semua kegiatan kita terhambat gitu. Oke, selesai di evaluation. Poin yang terakhir adalah plan. Plan itu adalah rencana ke depan si konseli untuk melanjutkan kegiatan dia seperti biasanya. Mungkin seandainya yang saya katakan tadi, atasan mengizinkan mereka untuk melaksanakan liburan ataupun rekreasi sedikit saja untuk lebih bisa memahami kondisi dari karyawannya. Ya, mungkin rencana ke depannya ia mau lebih bisa bekerja dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat, mentalnya juga baik gitu. Dan kesehatan juga bugar karena telah melepaskan penat-penat dari pekerjaan itu gitu. Nah, mungkin kembali lagi kepada si konselinya. Apa sih rencana ke depan untuk perusahaannya gitu. Nah, rencana ke depan untuk perusahaannya sendiri itu adalah ia mau perusahaannya tetap maju dengan mungkin lebih bisa banyaknya perusahaan yang karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bukan hanya ingin tenaga dari si buruhnya untuk lebih, harapan saya juga atasannya juga lebih bisa memperhatikan kondisi-kondisi karyawannya. Itu saja mungkin dari saya. Yang penting rencana ke depan si konseli ini adalah ia ingin bisa bekerja lebih baik dengan kondisi badan yang baik, dengan hati yang baik, pikiran yang baik, kondisi badan juga jiwa, jasmani, sehat, dan rohani. Oke, mungkin itu 4 poin yang bisa saya jelaskan mengenai teknik kali ini. Nah, kenapa saya menggunakan teknik ini? Karena saya merasa teknik ini itu sangat sederhana dan bisa juga saya mengevaluasi, lebih bisa mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan si konseli ini. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan ataupun mengentaskan masalah si konseli ini ialah yang pertama itu ada kita pahami dulu masalah si kliennya ataupun masalah konselinya. Apa masalah yang ia hadapi gitu? Apa keinginan yang ingin ia lakukan gitu untuk permasalahannya ini. Kemudian yang kedua, kita analisis lagi sebab akibat permasalahannya ini tuh seperti apa gitu. Sebab akibat timbulnya masalah ini tuh apa gitu.
Nah, setelah yang kedua, kita bisa mengaplikasi metode konseling. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aplikasi metode konseling ini ialah setelah kita mengetahui permasalahannya, setelah kita mengetahui sebab timbulnya permasalahan ini, baik kita melakukan tekniknya. Kita pikirkan, oh ternyata teknik ini yang cocok untuk masalah ini. Oh ternyata masalah seperti ini kita cocok menggunakan teknik Gestalt, atau oh masalah ini kita lebih cocok menggunakan teknik behavioristik ataupun teknik-teknik person center ataupun REBT yang lainnya sebagainya. Kemudian kita bisa mengevaluasi setelah kita mengetahui permasalahannya, setelah kita memahami sebab timbulnya permasalahan itu, kita menggunakan metode ataupun teknik yang kita gunakan. Setelah itu kita mengevaluasi apakah benar teknik yang kita gunakan, apakah pas, ataupun apakah konseling merasa wah ini benar nih gitu, ini pas nih dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu. Wah ternyata benar ya, seharusnya saya melakukan ini gitu. Kita tanya kepuasan si konselingnya ini seperti apa. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjutnya. Nah tindak lanjutnya ini ialah bagaimana setelah ia mengungkapkan permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang telah kita ajukan, konseling merasa aman, konseling merasa puas, konseling merasa yakin bahwa ia bisa melakukannya. Setelah itu kita mengadakan tindak lanjut tuh. Setelah konseling pertama kita lakukan, kita lanjut untuk konseling yang selanjutnya. Jika konseling merasa aman, puas, dan memahami teknik yang kita gunakan ataupun saran yang kita berikan, mungkin hanya sekali konseling, insya Allah mungkin bisa selesai ataupun bisa ya konseling bisa memahami masalahnya sendiri gitu. Nah jika saat itu belum ada timbal balik atau feedbacknya, ya mungkin kita bisa mengadakan tindak lanjut untuk konseling berikutnya. Kita bisa atur waktu ataupun kita bisa atur tempat dan di mana yang akan kita lakukan. Nah, untuk kedepannya, untuk tindak lanjut yang kedepannya lagi, kita bisa menggunakan teknik yang lain lagi. Mungkin teknik realitas ini kurang efektif, ataupun nanti di tindak lanjut yang berikutnya, di konseling berikutnya kita bisa menggunakan teknik behavioristik, karena kan ini juga berhubungan dengan sosial, dengan pengalaman pribadi, dengan lingkungan, dengan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan behavioristik. Nah, ataupun mungkin setelah kita menggunakan teknik behavioristik kurang kontekstual juga, kita bisa menggunakan teknik person center. Nah, kita bisa lebih memahami lagi ideal self-nya si konseling ini, bahkan real self-nya gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kesimpulan dari materi ataupun video yang bisa saya berikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya saya lebih bisa membuat dan mengkonseling orang lain lagi yang lebih bisa menantang diri saya sendiri, mungkin bisa melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.